Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham ADMR ya, atau Adaro Minerals Indonesia. Ini anak usaha dari Adaro ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah rilis laporan keuangan itu tanggal 2 Maret 2023 ya, jadi sudah di awal Maret. Ya, ini tanggal 10 Maret harganya turun 1,71% menjadi 1150 ya. Kalau kita lihat dari price performance-nya, ya ini baru IPO Januari 2022 ya, jadi belum lama, baru setahun 2 bulan ya, setahun 2 bulanan. Ya, kalau kita lihat ini negatif semua ya teman-teman ya, turun terus, year to date juga turunnya sudah cukup dalam ya, sudah turun 32,15%. Tertingginya 3.140 dan terendahnya 1140. Jadi ini sedang berada di titik terendahnya ya, 1150, 1140. Kalau kita cek teman-teman ya, dia harga IPO price-nya adalah 100. Jadi teman-teman bisa bayangin ya kalau teman-teman dapat IPO ADMR ini ya, dan teman-teman bisa tahan sampai 3.140, tapi rasanya itu mustahil ya. Biasanya naik sedikit sudah langsung dijual ya. Itu kan tipikal dari investor retail. Oke, bahkan saat ini pun masih 11 kali lipatnya ya, 11,5 kali lipatnya. Jadi ini cukup eh, luar biasa teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas ya saham Adaro Mineral ini dari fundamentalnya seperti apa, seasonality, bandarmologi dan teknikalnya. Nah, pertama-tama karena ini emiten batubara, ya, jadi saya akan bahas harga batubara dulu, saya update. Ya, harganya semakin turun teman-teman ya. Jadi batubara semakin turun ke sini, benar-benar ini menuju kembali ke awal Januari 2022 ya. Ke sekitar ini harga 160 berapa gitu teman-teman ya. Jadi kemungkinan emiten-emiten batubara setelah dividen ini kemungkinan akan mengalami penurunan harga yang cukup lumayan teman-teman ya, karena ini sudah turun ya, meskipun ini sebenarnya masih tinggi harganya teman-teman, masih di atas 100, namun ini kan trennya adalah sedang turun terus. Oke, jadi momennya ini hanya di dividen tahun ini aja teman-teman ya, kecuali nanti batubara dia rebound lagi naik ya. Oke, sekarang kita akan bahas dari kinerjanya teman-teman ya, kinerja jangka panjangnya, karena ini baru IPO di sini teman-teman ya, IPO-nya pas all time high-nya dia ya teman-teman ya, di awal 2022 pas all time high-nya dia. Jadi ini kinerjanya sedang naik, cyclical teman-teman ya. Ini catatan teman-teman ya, ini pernah merugi ya. Jadi ini pernah merugi pada saat harga batubara sedang di bawah. Nah, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya sudah pasti ini beban pokok penjualannya turun ya, karena harganya yang naik ya, bukan beban HPP-nya, tapi harga jualnya yang naik teman-teman ya. Laba kotornya naik signifikan, beban usahanya juga turun signifikan, ya. Beban lain-lainnya turun tipis. Untuk laba bersihnya dari rugi, ya, dari rugi 2021 mulai profit. Jadi ini kalau batu bara turun lagi ke harga 2018, 2019, 2020, berarti dia akan kembali merugi, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, sekarang kita akan cek kinerja jangka pendeknya. Ya, tahun 2022 ini sudah ditutup, teman-teman ya. Dibandingkan dengan 2021, ini naiknya 2 kali lipat ya, di triple digit semua. Sudah nggak perlu dibahas lagi ya, karena ini ada harga batu bara. Struktur pendapatannya juga ini masih turun. Ini malah naik ya, beban usahanya sudah mulai naik nih teman-teman ya, sudah mulai naik. Kemudian beban lain-lainnya ini masih turun. Oke, laba laba bersihnya masih naik tipis ya. Kemudian ini valuasinya teman-teman ya. Kalau kita lihat pada saat video ini dibuat itu PBV-nya dari 5,64 dan PE-nya dari 9,08. Sebenarnya ini jauh lebih murah induknya teman-teman ya. Adaronya. Ya, kalau kita lihat ini dibandingkan tahun 2022 akhir ini masih lebih rendah saat ini ya. Kemudian PER-nya juga masih lebih rendah tadi karena harganya turun terus.
ya setahun terakhir ini. Nah, kalau kita cek dari ROE-nya 62,15% ya. Karena ROE-nya ini 62,15% secara equity-nya adalah satu menggunakan book value, maka kan kita bayarnya adalah menggunakan harga saham saat ini ya. Di mana harga saham saat ini adalah 5,6 kali book value. Jadi kita hitung ROE secara kitanya adalah 62,15 dibagi PBV-nya teman-teman ya 5,64. Nah, sebenarnya kalau kita bayar harga sahamnya di harga saat ini ya 1150 itu akan memberikan return-nya hanya 11% per tahun teman-teman ya. Nah, di sini kok 62% karena ini kan dibaginya menggunakan book value-nya perusahaan. Ingat ya. Dan kita membayarnya harga sahamnya di 5,6 kali book value. Ya, jadi kalau 11% menurut saya ini harganya masih wajar ya. Dan ini cukup berbahaya karena apa? Karena di puncak performance cyclical ternyata harga sahamnya malah wajar aja. Jadi harusnya kalau di puncak cyclical itu harga sahamnya sangat murah valuasinya ya teman-teman ya. Namun ini harganya wajar. Jadi ini terbilang mahal sekali ya. Oke, untuk dividen ini belum ada historical teman-teman ya. Untuk EPS-nya sudah di closing ya, 128 per lembar sahamnya. Kemudian untuk seasonality ini belum eh, bisa digunakan datanya karena baru 1 tahun. Kalau kita lihat 2022 naiknya 1100%, bahkan sempat menyentuh 3000% ya. Cuman mungkin nggak sampai melewati bulan, jadi nggak tercapture di sini ya. Jadi ini kan yang di capture adalah akhir bulan ya. Ini naiknya luar biasa. Nah, setelah kenaikan setinggi ini, biasanya sih akan turun ya teman-teman. Biasanya akan turun terus karena tadi ini mahal sekali valuasinya ya. Karena ini sedang berada di puncak cyclical, namun harganya wajar teman-teman ya. Mestinya kalau perusahaan cyclical itu pada saat di puncaknya itu valuasinya murah. Nah, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya teman-teman ya. Jadi ini dipegang oleh tadi Adaro Energi ya, Adaro Energi 68,5%, Publik ada 16%, Adaro Mining 8% dan PT Alam Tri Abadi ini 6,4%. Kalau kita lihat ini baru masuk 10 Maret ya, enggak tahu nih bener apa enggak ya teman-teman ya. Kalau datanya sih insidernya 10 Maret ini beli teman-teman ya, bought gitu ya. Baru masuk bulan Maret ini ya. Oke, jumlah pemegang sahamnya pun cukup lumayan fantastis ya, 40.000 ya teman-teman, 43.000. Bahkan ini turun terus teman-teman ya, sempat turun 39, ini nambah lagi. Ya, nambah lagi karena nggak ngerti, mungkin karena melihat kinerjanya naiknya 2 kali lipat ya. Batu bara naik ya, jadi belinya yang saya heran kenapa belinya di sini teman-teman ya. Nggak beli induknya aja yang jelas-jelas valuasinya murah, lebih murah daripada anak usahanya ini. Nah, kalau kita cek ya, partisipasi asing 15,3% teman-teman ya. Kalau kita lihat juga di sini sejak November dia buang barang terus investor asingnya, meskipun partisipasinya nggak terlalu tinggi, hanya 15,3%. Nah, sekarang kita akan cek lebih detail ya apa yang terjadi di saham ini setahun terakhir, teman-teman ya. Eh, di sini ada sesuatu hal yang cukup menarik. Kenapa? Karena ini ada delusi, teman-teman ya. Kalau kita lihat ada selisih lembar saham sebanyak 34,2 miliar. Dulunya tahun lalu itu hanya 6,6 miliar. Tahun ini menjadi 40 miliar. Dan ini kan nggak ada right issue ya karena baru IPO. Artinya ada saham yang apa dijadikan scriptless yang dulunya bukan scriptless dijadikan scriptless. Nah, kalau kita cek tentu saja ini adalah milik yang terbesar ya, Adaro Energy. Dan mungkin ada Adaro Mining juga ya. Ini tambah ini kan 31 ya, 31 miliar. Ini belum cukup berarti ditambah Alam Tri Abadi. Jadi dulu yang floating hanya yang publik ya 6 miliar. Kemudian di tahun berapa saya nggak ngerti ya, saya nggak ngecek ini delusinya tahun berapa. eh ada setahun terakhir ada perubahan saham dari pengendali dan ini menjadi scriptless artinya mereka bisa menjual sahamnya di bursa saham di bursa efek Indonesia
Ya, berarti mereka sekarang punya kepentingan teman-teman ya. Kalau harga sahamnya naik, mereka bisa ngambil untung misalnya menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Meskipun tetap akan menjadi laporan ya, tetap kita akan tahu. Oke, jadi untuk melihat apa yang terjadi kita nggak bisa kalau seperti ini teman-teman. Ini kelihatannya lokal corporate-nya naik signifikan 30, naik 34 miliar ya. Kita nggak bisa menganalisa dengan data ini. Maka saya take out dulu. Jadi saya take out dulu penambahan ini teman-teman ya. Sehingga delusinya hilang. Nah ini kita bisa lebih objektif melihatnya apa yang terjadi setahun terakhir. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kalau kita take out kepemilikan tadi ya, lokal ini tetap masih paling besar ya, 67% dan asing hanya 32,99%. Kalau kita bandingkan dengan Februari tahun sebelumnya, ini lokalnya bertambah, asingnya yang buang barang. Ya, kita cek ya. Lokal ini paling tinggi siapa? Ternyata ya investor retail ya, ini yang selalu jadi korban. Investor retail paling besar, kemudian tertinggi kedua adalah insurance, dan tertinggi ketiga adalah reksadana. Untuk investor asing, paling tinggi pertama adalah corporate, yang tertinggi kedua adalah others, ya, tertinggi ketiga adalah ada bank, ya, institusi investasi ya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, apa yang sedang terjadi? Kalau kita lihat, ini ada satu perusahaan asing yang buang barang terus-menerus ya teman-teman ya. Buang barang terus-menerus, dia mengurangi kepemilikannya 14,62%. Jadi cukup signifikan ya. Dan untungnya, ya, ini masih ada untungnya ya. Untungnya nggak ditampung oleh investor retail kita. Ya, jadi ada yang menampung nih teman-teman ya. Siapa yang menampung? Yang pertama adalah foreign sendiri, sama-sama investor asing, ya. Namun ini others, ya. Dia menampung 7,45%. Dan sisanya ditampung oleh insurance lokal. Jadi ada perusahaan asuransi lokal di Indonesia yang membeli saham ini, teman-teman ya. Dan ini belinya nih cicil terus ya, bukan sekali beli ya, cicil terus tiap bulan. Kita lihat grafiknya seperti ini, teman-teman ya. Oke, jadi cukup menarik ya. Ada yang buang, untungnya ditampung oleh insurance ya. Dan insurance ini saya nggak ngerti ya, dia ngerti nggak dia beli di harga berapa. Ya, karena sekarang kan masih banyak sekali skandal-skandal seperti itu, teman-teman ya. Pembelian saham di harga yang tidak wajar gitu ya, kemudian kena kasus ya. Ini ada asuransi ya, jangan sampai ini asuransinya siapa, salah menempatkan ya, sehingga harga sahamnya turun terus. Kita sudah lihat tadi, harga sahamnya sedang turun terus setahun terakhir. Oke, kembali lagi ke sini pembahasan ini. Jadi ini sedang ada perusahaan yang buang barang terus-menerus. Di sini juga kelihatan tadi ya, ini asing buang terus. Nah, apakah penyebabnya adalah perubahan scriptless-nya ya? Jadi merasa tidak nyaman nih ya, ada karena pengendalinya bisa jual barang di Bursa Efek Indonesia. Jadi mereka nggak nyaman, takut diguyur gitu misalnya ya. Jadi dijual ya nggak ngerti juga. Oke, sekarang kita lihat dari bagaimana di bulan Maretnya ya, dari tanggal 1 Maret sampai 10 Maret. Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini kalau top one-nya, brokernya ini normal lagi akumulasi, harganya masih turun terus. Namun kalau kita lihat dari broker summary-nya ini ya normal akumulasi. Secara jumlah ini ya sedang distribusi, teman-teman ya. Namun kalau kembali ke sini, ya, kembali ke sini, siapa yang pemilik barang terbesar? Ini kan masih punya 19% ya. Dan dia masih buang barang. Nah, di sini dia masih buang barang ya teman-teman ya. Artinya masih distribusi. Ya, ini kan bulan Maret ya. Jadi bulan Maret ini saya masih distribusi ya. Ini normal akumulasinya kurang akurat menurut saya ya. Ini masih netral, ini distribusi. Jadi ini nggak jelas ya. Ada yang distribusi, ada yang normal ya. Jadi menurut saya berdasarkan ini masih distribusi teman-teman ya. Namun distribusinya ditampung oleh pemain besar juga ya, ditampung oleh pemain besar juga, bukan ditampung oleh investor retail. Jadi ini cuma kayak pindah saham lah ya, dari big player satu ke big player lainnya. Oke, kemudian terakhir teknikalnya teman-teman ya. Kalau kita lihat harganya sedang turun terus ini teman-teman ya. Dari Maret ya, sejak rilis laporan keuangan malah turun terus ya, padahal kinerjanya cemerlang. Dan sebelumnya sebenarnya juga sudah turun nih teman-teman ya, sudah turun. Oke, jadi kira-kira kalau misalnya saya gambarkan ya, kejadiannya akan seperti apa, kemungkinan ini kalau lagi downtrend ya saya buat seperti ini aja. Ya, kemungkinan dia akan
bisa ke 900 teman-teman ya. Nah, terakhir kita akan bahas risamnya. Ya, tadi fundamental kinerja jangka panjangnya naik cyclical 4 tahun ya. Kinerja jangka pendeknya naik. Valuasi menurut saya wajar. Belum pernah bagi dividen. Untuk seasonality belum cukup untuk analisa ya teman-teman ya. Untuk bandarmologi tadi Februari 22 ke Februari 23 sedang terjadi distribusi. Saat Maret juga sedang terjadi distribusi dan secara teknikalnya sedang downtrend. Terakhir sekali, disclaimer ya, sekali lagi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi. Tentunya juga bisa salah, jadi teman-teman bijaksanalah dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Ya, ini bukan ajakan jual atau beli saham ADMR. Silakan teman-teman lakukan analisa sendiri, cari-cari informasi dari sumber-sumber konten kreator yang lain. Karena banyak sekali sekarang yang membahas saham. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video saya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.